of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pemalsuan surat hasil swab PCR. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, itu memang kemarin kan juga ada seorang penumpang sudah sampai Bali, ketahuan kalau suratnya itu palsu. Ya, jadi dia dinyatakan bebas COVID pakai surat swab ya, tapi ternyata kok itu ketahuan palsu ya. Jadi ternyata kejadian-kejadian ini memang sudah banyak dicurigai oleh masyarakat ya. Apakah memang aturan ini akan efektif ya, seperti itu. Nah, kemarin kan juga ada itu Polda Metro Jaya sudah menangkap 3 orang sebagai pemalsu swab. Betul. Ya, surat swab. Jadi dia menawarkan surat bebas COVID swab test itu lewat IG, juga lewat motomot, juga seperti makelar di lapangan terbang sana ya, di bandara ya. Siapa yang mau surat bebas macam-macam, tidak usah antri, tidak usah di swab, pokoknya keluarnya negatif. Ya, jadi bisa terbang. Ya. Lah, ketangkep itu. Ya, ketangkep, dan kemarin kita dapat berita kalau keluarganya minta maaf. Ya, keluarga dari yang melakukan itu. Ini kan swab atau COVID ini kan dianggap mainan. Ya. Ini memang termasuk kejahatan yang luar biasa ya. Tapi dibalik semua itu mestinya kita harus memikirkan kalau masyarakat itu belum punya jiwa yang kebersamaan yang luar biasa. Ya, ini kan masyarakat tuh harus sadar bahwa COVID-19 ini kan penyakit atau virus yang harus diatasi secara bersama. Ya, karena tadi OTG itu kan. Kalau kita tuh kelihatan sehat, belum tentu kita tuh nggak ada virus. Ya, jadi memang harus isolasi mandiri, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu adalah kewajiban dan kesadaran, bukan karena pemaksaan. Nah, sepertinya masyarakat kita ini banyak yang masih belum sadar, masih egois. Okay. Bayangin bawa surat swab palsu, ternyata dia tuh OTG, masuk di dalam pesawat, 200 orang di dalam pesawat itu, kalau sampai ke wilayahnya masing-masing, ya semua kena virus semua. Ini kan mencelakakan kita semua. Nah, sebetulnya sepanjang masyarakat kita ini belum sadar dengan penuh, maka semua aturan yang dilakukan itu harus betul-betul dipikirkan masak-masak. Okay. Ya, kalau nanggung, ya banyak terjadi pemalsuan ini. Sekarang yang ketahuan pemalsuan ini yang ketahuan di Jakarta kan. Betul. 3 orang yang jual. Nah, sekarang dia udah jual ke berapa orang, belum tentu bisa 100% betul ya. Mungkin takut kalau ditanyain kamu yang beli berapa orang. Wah, makin banyak yang dibeli mungkin hukumannya makin berat. Nah, jadi mungkin ngakunya Pak baru kemarin. Biasa terjadi kan. Baru kemarin cuman 1. Padahal kesalahannya ini kalau dibeli sama 1 orang sama 100 orang kesalahannya sama saja. Sama karena, fatalnya. Iya. Core-nya kejahatannya itu sudah sama. Ya, jadi ini tidak bisa terus hukuman lebih ringan. Jadi ini pengakuan dari dia itu sangat penting karena kan ini harus dilakukan tracking. Okay. Siapa saja yang sudah beli dan dia perjalanannya kemana dan sampai di mana itu dia ketemu dengan siapa, itu makan waktu dan energi yang luar biasa. Ya, jadi ini dosanya tuh besar ini yang jualan tuh. Ya. Berarti hukuman yang tepat seperti apa Om Bob ya? Ya, karena ini negara hukum kan harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, tetapi hakim sebetulnya bisa punya subjektivitas. Ya, misalnya ketentuannya menurut itu pemalsuan surat saja, ya itu mungkin hukumannya 2 tahun mungkin kan. Tapi karena hakim tuh punya hak subjektivitas untuk menentukan hal yang seperti ini, mungkin saja ya kalau hakimnya ciami ya boleh aja dia bilang 10 tahun. Jadi supaya besok ini jangan ada lagi. 10 tahun, apa nggak kasihan Om Bob? Ya itu namanya apes. Kan kita pakai teori. Ya, katanya supaya orang jera. Ya persis kan itu kalau misalnya ada anjing piaraan itu, orang kan kepingin buntutnya bagus ya, jangan panjang-panjang, yuk buntutnya dipotong. Ya kalau buntutnya dipotong, anjing itu kan kaing-kaing, setengah mati itu. Kaing gitu kan. Wah, seluruh anjing-anjing yang lain takut ya, jadi nggak berani macem-macem sama bosnya itu. Itu istilahnya sebetulnya adalah memotong buntut anjing untuk menakut-nakuti para kera-kera, ketek-ketek itu ya. Jadi supaya takut, wah saya kalau berbuat kesalahan bisa seperti itu. Lah ini juga begitu. Ya kalau dia didok 10 tahun dan dipublikasikan, ini semua rakyat, semua masyarakat itu tahu bahwa hukuman ini itu berat sekali kalau kamu berani memasukkan yang membahayakan masyarakat umum. Ya, kalau memasukkan jual beli barang itu misalnya yang dirugikan ya yang dipalsu itu, tapi kalau ini memasukkan ini yang dirugikan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi hukumannya memang harus extraordinary. Lah ini tergantung hakimnya berani atau tidak. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Dan jangan lupa kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, kita masih mendiskusikan tentang pemalsuan surat hasil swab PCR. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sepertinya kemarin itu ada penerbangan dari Surabaya ke Bali dan terjadi kasus yang sama. Ini ceritanya gimana, Om Bob? Ya, ini penumpangnya yang punya akal bulus. Kok bisa? Ya, jadi dia melakukan swab test untuk berangkat ke Pulau Bali berlibur akhir tahun kemarin. Ternyata dia tuh positif. Oke. Ya, nah sudah positif tapi nggak tahu bagaimana dia pengennya pokoknya bisa berangkat ke Bali. Oke. Ya. Ternyata dia telah berpikir-pikir, dia melakukan antigen tes. Ternyata antigen tesnya itu negatif. Oke. Maka dia terbang karena persyaratan pesawat terbang itu minimal antigen tes negatif. Loloslah dia. Nah, tapi pada saat dia swab tes kan dia positif. Nah, rupa-rupanya dia menggunakan celah ini. Orang yang sudah terdeteksi positif COVID-19 lewat swab, itu kalau sudah 5 hari, you punya gejala OTG tadi itu sudah 5 hari, maka pada saat dilakukan rapid antigen test itu menjadi negatif. Ya, ini kelemahannya tes antigen itu adalah seperti itu. Jadi yang sudah positif kalau sudah jalan beberapa lama itu dites negatif. Jadi sudah tidak berlaku lagi itu tes itu. Ya. Oke. Nah, dia tahu masalahnya ini. Jadi dia ngetes ngapusi ya. Petugas bandaranya sama pesawatnya, jadi dia ikut terbang ke Bali. Oke. Nah ini sama, hukumannya sama dengan orang yang jual beli sama surat palsu tadi itu. Ya jadi mestinya yang dihukum orang yang seperti ini harus dihukum. Orang yang beli surat palsu harus dihukum. Penjual surat palsu harus dihukum. Ya, tapi petugasnya yang antigen tes sama swab test ya tidak dihukum karena dia memang itu hasilnya seperti itu. Nah, tapi kasus-kasus penipuan dan pemalsuan surat ini supaya nggak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan ya, Bob ya? Ya, mestinya kemarin-kemarin sudah dilakukan pencegahan.
mengantisipasi terjadinya pemalsuan-pemalsuan seperti ini. Karena kalau sekarang tidak ada antisipasi dan peraturan itu dilaksanakan, kan ada yang lolos. Betul. Ada yang lolos ini karena virus ini demikian ganas, ya sebetulnya itu menjadi efektivitasnya menjadi diragukan. Nah, mungkin ini salah satu sebabnya sehingga di Indonesia ini kok sepertinya yang kena infeksi COVID-19 ini kan naik terus ya. Iya loh Bob. Luar biasa. Terakhir kemarin 10.000 lebih seharinya. Ya, lah ini mungkin juga seperti ini. Maka sebetulnya pada saat mengeluarkan peraturan itu harus dipikir antisipasi kira-kira ini akan terjadi lolos dari pantauannya atau tidak, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada lubang-lubangnya itu. Jadi paling betul sebetulnya kita harus pakai digitalisasi. Oke. Ya, sekarang kasusnya dari kita bicara yang tadi sudah positif pakai swab test, kemudian dia melakukan antigen test lagi dan hasilnya negatif. Oke. Dimulai dari itu. Oke. Jadi semua yang melakukan rapid test, antigen test, swab test itu harus punya jejak digital yang terhubung dengan perusahaan penerbangan dan manapun yang berkaitan bahwa apa yang akan terjadi pada proses berikutnya itu tidak boleh ada orang yang OTG. Oke. Itu semua harus tersambung, terhubung dengan digital tadi itu. Jadi contohnya orang yang rapid test, kalau dia negatif atau positif, data orang tersebut sudah nyampe ke lembaga lain yang membutuhkan. Demikian juga yang antigen test, yang tes di sana juga sudah terdaftar dan terdeteksi secara digital ke semua pihak yang membutuhkan. Demikian juga yang swab test, semua sudah ada jejak digitalnya. Nah, sekarang pada saat orang yang bersangkutan, yang tadi nipu itu kan, swab testnya positif, terus dia pindah ke antigen test, ternyata dia itu berbeda hasilnya, dan waktu di airport dia pakai hasil yang menguntungkan dia kan, yang negatif itu. Nah, petugas airportnya itu tinggal ketik aja, dia punya perangkat digital, misalnya namanya itu Samsudin, ya kan? Nah, Samsudin diketik, lihat KTP-nya, nomor KTP-nya berapa, cetek, keluar di layar itu bahwa dia telah melakukan swab test, hasilnya positif, dan melakukan antigen test, hasilnya negatif. Nah, kan langsung ketahuan bahwa orang ini nipu, dilarang terbang. Dilarang terbang, dan karena dia berusaha menerobos dengan taktik-taktik akal bulus tadi yang bisa merugikan orang, nah ini ditangkap langsung. Langsung jadi kriminal bahwa kamu memasukkan kondisi kesehatan kamu yang membahayakan masyarakat. Nah, selesai. Tidak akan terjadi kan? Tapi kenapa itu tidak dilakukan ya Om Bob? Ya itu masalah. Apakah teknologi ini di Indonesia sudah bisa? Oke. Ya, mestinya sudah bisa. Cuman ini waktunya mepet. Mungkin juga para decision makernya ini belum sampai mikir ke seperti itu. Dia masih positive thinking kalau masyarakat Indonesia itu mestinya itu sadar, disiplin, dan tidak egois. Ya. Demikian juga kalau tadi yang jual surat palsu tadi itu, yang ditangkap 3 orang itu, bawa surat aspalnya, swab test, kalau hasilnya negatif, pada saat masuk di bandara atau pesawat atau check-in, tinggal dilihat namanya. Loh, ini kok nggak ada, tidak pernah melakukan swab test, tidak pernah melakukan macam-macam tes, berarti ini suratnya palsu. Tangkap orang itu. Langsung ditanya, kamu beli dari siapa? Ketahuan semua. Jadi ini kalau mau melakukan pencegahan yang sempurna. Kalau sudah seperti ini, ya aman. Ya, termasuk segala sesuatunya akan aman. Orang yang butuh keterangan-keterangan bebas COVID, ya udah ini langkahnya adalah seperti ini.
Nah, kalau bisa dilakukan, ya luar biasa. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Sebelum kita lanjut lagi diskusinya, jangan lupa Anda bisa kirimkan komentar Anda tentang apapun juga ke nomor WhatsApp 0878 5590 7788. Oke, masih kita diskusikan seputar pemalsuan surat hasil swab. Kita lanjut lagi diskusinya. Ini ada cerita orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura. Oke. Ya, Singapura kan juga lagi kena COVID dan lagi ketat-ketatnya. Betul. Ya, nah itu kalau masuk Singapura itu kan screeningnya ketat. Ya, Oke. jadi waktu masuk ke sana harus dikarantina. Oh. Ya, begitu masuk di airport Changi itu sudah dijemput sama Departemen Kesehatan. Orang Departemen Kesehatan, orang imigrasi, ya, udah dijemput. Terus diantar ke hotel yang melakukan karantina. Oh. Ya, diantar. Terus pintu yang diberikan untuk kamar isolasi mandiri tadi itu kuncinya cuma satu. Kuncinya itu hanya bisa masuk kamarnya dia doang. Liftnya juga khusus, hanya lift yang ke kamarnya dia. Wow. Ya, jadi dia tidak bisa gentayangan kemana-mana. Bukan karena tidak bisa kemana-mana, tapi pada saat dia masuk ke hotel, itu diantar sama petugas kesehatan sama imigrasi. Oh. Jadi dia tidak bisa kemana-mana, dilarang keras. Wow. Mobilnya taksi juga taksi yang udah ditentukan. Oke. Ya, jadi orang tersebut betul-betul diawasi, ya dianggap seperti tawanan itu. Masuk di hotel, di dalam kamar isolasi mandiri tadi itu, ya udah nggak ada apa-apanya, ya televisi ada, ya. Oke. Makan diantar, Oh. ya cucian tidak ada servisnya, harus cuci sendiri, ya. Itu biasanya ada roomboy yang bikin bersih kamar, tidak ada, harus bikin bersih sendiri. Oke. Besok pagi dia harus pergi ke rumah sakit untuk kontrol dokter, dijemput sama Departemen Kesehatan sama orang imigrasi, Wow. ya. Ke dokternya dokter siapa, ya. Oke. Hanya diizinkan ketemu dengan dokter itu. Oh. Diantarkan sampai ruang prakteknya, ditunggu. Sampai selesai, jemput pulang lagi ke hotelnya mandiri tadi itu, ya, isolasi tadi itu. Nggak cuman begitu. Ini orang kan diawasi betul-betul tidak boleh keluyuran. Ya, jadi dia takut kalau keluyuran, kemungkinan petugas hotelnya itu TST, dikasih tip mungkin boleh keluar, ya kan? Ini pergi ke lobi aja nggak boleh. Pokoknya harus dari kamar menuju ke lift langsung keluar. Ya, tidak bisa main-main di lobi itu, nggak bisa, karena ini kan suspek bahwa ini kemungkinan bawa COVID-19 kan. Oh. Nah, nggak cuman gitu. Setiap hari, pagi hari itu dia ditelepon oleh petugas imigrasi. Video call. Untuk? Untuk membuktikan kalau dia ada di kamarnya. Ya, jadi dia harus jalan keliling bahwa nunjukin kalau dia di dalam kamar. Oke. Itu oleh petugas imigrasinya. Sewaktu-waktu dia akan ditelepon, kamu lagi di mana? Karena izin dia itu hanya di kamar hotel, terus menuju ke dokter. Tidak ada yang lain. Ya, sore hari dia sudah di kamar hotel, ditelepon lagi video call, ya. Wow. Digital kan, video call sama petugas imigrasi, dan petugasnya ini tiap hari ganti. Oh. Jadi nggak bisa kong kali kong. Oh, iya. Kalau udah kong kali kong kan enak. Mbok, saya jangan diperiksa. Nah, saya mau shopping. Nah, Singapura kan terkenal tempat orang shopping. Betul. Nah, dicek. Ganti orangnya, kamu memang betul di sini enggak? Terus selama 14 hari dia dibegitukan. Ini serius. Ya, jadi ini yang harus dilakukan. Jadi kalau memang mau betul-betul efektif, ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, terus terang, ya nilainya nggak 10. Ya, kalau mau 10 kan namanya juga pandemi,
Ya, ini lagi ada wabah. Ini kan memang harus hati-hati sekali. Kalau enggak ya jadinya seperti ini. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia, apakah Indonesia mampu, Om Bob? Ya, mampu. Ya, cuman ini kemarin mungkin dianggap, waduh, masa perlu seriusnya seperti itu. Ya, jejak digital itu syaratnya kan punya program, punya jaringan internet. Sekarang ada namanya Internet of Things, ya, jadi IoT yang pakai iCloud. Ya, jadi data-data itu disimpan di angkasa sana, ya, di iCloud, awan, ya. Nah, itu tinggal diakses semua orang yang punya kepentingan, dikasih password masuk semua. Jadi satu orang itu bisa rekam jejaknya ketahuan. Saya melakukan swab test ada di Jakarta, di rumah sakit apa, dan itu anytime orang yang di Denpasar itu bisa lihat, oh memang betul nggak si Samsudin ini sudah melakukan rapid test atau swab test di Jakarta, di rumah sakit tertentu. Jadi ini akan betul-betul tidak ada loophole yang bisa dimasukin oleh orang-orang yang tidak jujur. Ya asal mau berusaha keras ya pasti bisa. Nah jadi memang ini harus melihat gimana, apa yang harus dilakukan, sanggup atau tidak. Ya jadi, tapi sekarang kan udah kelewatan, ya udah. Sekarang ada PSBB yang diperketat atau apa itu kan 14 hari. Ya mudah-mudahan bisa beres, apalagi nanti ada vaksin. Ya vaksinnya kalau udah bisa merata gitu ya insya Allah bisa semua menjadi bagus ya. Amin, amin, amin. Nah, Om Bob, masih terkait sama pandemi. Kan juga efeknya dirasakan oleh para pengusaha nih, Om Bob. Kira-kira bantuan seperti apa sih yang diharapkan para pengusaha dari pemerintah, Om Bob? Ya selama ini kalau kita lihat kan pemerintah itu kan betul-betul sudah kerja serius ya. Itu sudah terjadi pengalihan anggaran yang dianggap bisa dipending, itu dilarikan semua ke bantuan sosial untuk para masyarakat yang menderita. Ya, kita lihat itu bantuan tunai yang tiap kepala 300.000 atau 600.000. Juga bantuan sembako yang jatahnya 300.000. Yang kemarin sempat dikorupsi atau dipalak oleh Menteri Sosial yang sekarang sudah mengundurkan diri sebelum dipecat ya. Nah, itu sebetulnya bantuan ini juga diperlukan oleh pengusaha. Ya karena orang-orang yang dibantu kemarin oleh pemerintah yang diperhatikan itu kan orang yang terkena dampaknya langsung. Banyak yang kena PHK. Betul. Ya, banyak orang yang bergerak dalam bisnis informal itu juga kena sehingga pemerintah memfokuskan bantuannya kepada itu. Bantuan ini sulit dilaksanakan pelaksanaannya ya. Kalau mudahnya sih mudah, anggarannya dialihkan kan sudah selesai. Tetapi pelaksanaannya ini yang susah karena wilayah Indonesia yang besar sekali dan di mana orang-orangnya itu kan ya ada oknum-oknum yang matanya hijau kan kalau kelihatan duit. Ya, menterinya aja korupsi ya. Kan katanya kan ikutlah model dari pemimpinnya. Nah, pemimpinnya korupsi ya semua korupsi. Oknum-oknumnya ya. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kalau di segmen sebelumnya kita masih membahas tentang bantuan subsidi pemerintah yang diharapkan oleh para pengusaha. Oke, kita lanjutin lagi. Ya, pengusaha itu harusnya juga disubsidi. Bukannya pengusaha itu iri ya, tetapi pengusaha memang seharusnya disubsidi karena pengusaha itu kan banyak karyawannya. Karena pandemi ini sehingga perusahaannya merosot, sehingga bisnisnya itu hanya antara 10-20%, artinya merosotnya itu 80% sampai 90%. Ini pengusaha kalau tidak dibantu ya akhirnya akan terjadi PHK. Nah, untuk tidak bisa terjadi PHK, pengusaha ini kan juga harus diperhatikan, ya, harus dibantu. Jadi bantuan yang diharapkan oleh pengusaha itu sebetulnya adalah subsidi sewa. Maksudnya? Kalau ada orang yang usahanya ada di dalam mall, itu kan bayar sewa. Kalau nggak punya tempat juga dia sewa
sama orang lain, misalnya di ruko atau apa. Betul. Nah ini sewanya harus disubsidi sama pemerintah, karena ini terjadi ya termasuk force majeure karena ada wabah ini. Ya, dengan catatan saya akan subsidi you, tetapi you jangan tutup usahanya ya, misalnya seperti itu. Karena kalau semua tutup usahanya gimana? Orang yang butuh barang-barang kebutuhan sehari-hari kan juga menjadi susah. Ya, sekarang pemerintah kan sudah melakukan hal-hal yang oke lah. Artinya toko-toko atau penjual barang kebutuhan sehari-hari boleh tetap buka, menjalankan protokol kesehatan. Yang vital, apotek, rumah sakit masih tetap boleh berusaha, tetap buka. Kan itu bagus ya. Nah sekarang kita bicara yang apotek, yang jualan sembako, yang jualan barang kebutuhan sehari-hari. Itu kan nyewa tempat. Betul. Ya sekarang kalau omsetnya merosot gimana? Kalau omsetnya merosot otomatis karyawannya akan dikurangi. Toko-toko fashion sama. Tidak ada orang yang pergi ke toko fashion untuk beli baju. Wong sekarang orang kan nggak boleh kumpul-kumpul. Nggak ada pesta kawin, nggak ada pesta ulang tahun, nggak ada pesta inaugurasi. Ya. Mana ada yang beli baju, sepatu, ya. Semua berkurang. Nah, kalau kurang kan bisnisnya merosot. Nah, kalau bisnisnya merosot yang berkepanjangan, ini sepertinya sudah hampir setahun, ini kan dia nggak kuat pengusahanya memberi gaji, maka terjadi PHK. Ya kalau nggak salah itu di Hong Kong, itu perlu ditiru. Pengusaha itu gajinya para karyawan itu disubsidi pemerintah 70%. Wow. Jadi dibayar 70% oleh pemerintah, you tetap buka, jangan tutup ya, supaya karyawannya tetap bisa dapat kerjaan, dapat penghasilan, ya. Dan pengusaha harus menanggung 30%. Nah, itu mestinya kan bisa ditiru. Ya, saya kira juga pengusaha tidak keberatan. Ya, kalau gaji karyawannya itu dipikul subsidi oleh pemerintah 70%. Ya, kan fine. Masa terus jadi PHK kan ya enggak. Alasannya apa? Enggak ada alasan untuk PHK kalau gaji karyawannya itu sudah disubsidi pemerintah 70%. Nah, di samping itu juga pajak-pajak itu harus dihilangin. Misalnya kalau pengusaha restoran, itu kan sekarang kena pajak, istilahnya pajak daerah atau pajak pembangunan satu. Waktu itu istilahnya kan seperti ini kan. Kalau orang awam dipikir itu PPN gitu kan. Itu pajak dari pemerintah daerah yang besarnya 10%. Nah itu harusnya dibebaskan. Ya, jadi jangan dipungut lagi. Agar supaya ekonomi tetap masih bisa hidup walaupun dalam skala kecil. Ya, apalagi kalau pajak yang lain ya. Jadi itu pajak-pajak itu harus dibuang lah. Sementara ada pandemi ini, pemerintah membantu subsidi gaji. Listrik katanya mau turun, tapi rasanya ini listrik kan nggak turun. Nggak ada subsidi listrik. Nah, mestinya listrik harus dikurangi ya biayanya, apakah 30%, 50%. Juga kredit-kredit pengusaha yang kredit sama bank bukan cuma restrukturisasi, boleh tidak bayar selama 6 bulan, tapi setelah itu bayar kembali dan itu diperhitungkan, jadi cuma ditunda. Ini kan jangan. Memang semua jadi susah. Bayar bunga aja nggak sanggup karena omset perusahaan itu udah anjlok 90-80% tadi itu. Pemerintah subsidi bunganya. Ini yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau pengusaha itu disubsidi, gajinya ditanggung 70%, pajaknya dikurangi. Urusan pemerintah menjadi tidak demikian banyak untuk memberi sumbangan, memberi subsidi bantuan kepada masyarakat umum. Karena yang statusnya kerja sama orang, bantuannya sudah disalurkan lewat pengusaha. Jadi tidak repot-repot bagi-bagi sembako, dikirim ongkosnya transport berapa, ini 300.000, kena ongkos transportasinya berapa, macam-macam dipalak berapa, jadi yang diterima nanti barangnya tidak 300.000 lagi, tapi sudah kurang. Ya, ada orang yang dapat kesempatan dalam kesempitan, jadi habis. Tapi kalau pengusaha yang disubsidi termasuk gaji-gajinya karyawan, itu ya saya kira pemerintah kerjanya lebih ringan. Pasti ini lebih oke lah ya. Jadi memang perlu ya, sekarang perlu juga dipikirkan agar supaya tidak terjadi lagi banyak PHK. Ini susah ini, pengusaha kalau sudah susah ini kan
ya penerimaan pajaknya juga merosot. Nah, itu yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi jangan cuman pemerintah pusat itu mengatakan pajak-pajaknya akan dikurangin, ternyata di daerah tidak dilaksanakan. Ada yang daerah yang keberatan karena pajak restorannya dikurangi, pendapatan income dari pemerintah daerahnya mana? Kan berkurang. Wah, ini kan jadi ribut sendiri. Nah, pengusaha yang di tengah, dua raksasa bertengkar, pelanduk di tengah yang mati. Nah, ini gitu kan. Ya mestinya apa yang digariskan oleh pemerintah pusat? Pajak-pajak daerah untuk restoran dan hotel itu sementara ditiadakan. Wah, itu pemerintah daerah juga setuju dilaksanakan. Ini membantu banyak. Sekarang enggak. Sekarang pengusaha aja mau hidup susah, cari omset setengah mati, penjualannya harus dirubah menjadi delivery, macam-macam. Pajaknya enggak turun-turun gimana? Masih diminta terus gitu, macam-macam kan susah. Ya, jadi pengusaha membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Oke, kita akan break dulu sebentar sambil terus Aong ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp ke 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, lanjut lagi. Masih seputar bantuan subsidi pemerintah yang diharapkan oleh para pengusaha. Nah, kita lanjutin lagi. Bagaimana dengan beberapa peraturan yang mulai diberlakukan, Om Bob? Kayak pembatasan jumlah pengunjung dalam sebuah kafe, mall yang harus tutup jam 7 malam, dan lain-lain gitu, Om Bob. Ya, itu sebetulnya konsepnya itu kan kita mengatasi wabah ini dengan istilah PSBB atau apapun tadi itu. Kalau bahasa Inggrisnya yang di mana-mana lockdown gitu kan, nah, ada yang lockdown, ada semi lockdown, ada lockdown lokal, macam-macam nggak apa-apa. Oke. Ya, bagus. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan betul, konsekuen. Ya kalau enggak, ya dicabut. Izinnya itu harus dicabut dulu, ditutup karena you sudah melanggar aturan. Dan ini membahayakan masyarakat wabah ini, ya lebih baik kamu tutup. Sampai nanti wabahnya selesai baru boleh buka lagi. Seperti itu. Sepanjang ini tidak berani melakukan hal-hal yang model seperti ini, ya repot. Maka kemarin itu kalau ada rame-rame kumpul-kumpul massa, itu ditangkap, disidang itu ya betul. Supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti ini yang jelas-jelas membahayakan. Itu kalau menurut teori bagaimana orang kena wabah COVID-19 ini kan nggak cuman badannya sehat. Tapi kalau kumpul banyak orang sehingga partikel-partikel COVID-19 itu masuk di dalam tubuh kita itu melebihi jumlah yang maksimum. Misalnya yang boleh masuk itu daya tahan tubuh kita itu kuat untuk mengatasi 100 juta sel-sel dari COVID-19 itu ya. Karena kita daya tahan tubuhnya udah cukup. Ya, tetapi kalau yang masuk itu karena kerumunan orang, itu kan banyak sekali partikel-partikel tuh, droplet-dropletnya tadi itu ya kan. Itu partikel-partikelnya itu banyak sampai miliatan. Ya orang yang sehat pun akan kena. Ya, jadi memang yang paling penting itu tidak boleh kerumunan. Nah, ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Pakai masker. Nah, sekarang kalau kita lihat ada orang yang jalan bareng-bareng di tempat umum, itu nggak pakai masker, cuman dihimbau. Bahkan kemarin ada lelucon yang tidak lucu, dikasih peti mati. Bagi yang melanggar tidak pakai masker, silahkan 5 menit atau 10 menit di dalam peti mati yang sudah disediakan. Ini kan lelucon. Yang tidak lucu. Ini gimana? Jadi harus ketat dan sehingga betul-betul bisa. Jadi ini yang harus dilakukan. Memang ini pekerjaan berat, tapi ya sekarang karena sudah ada vaksin, mudah-mudahan sekarang apalagi vaksinnya sudah di ACC ya oleh MUI bahwa vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang termasuk halal dan suci, ya boleh dipakai. Dan BPOM sudah mengatakan bahwa ini lolos uji untuk darurat pemakaian vaksin.
yang tingkat kesembuhannya itu, yang tingkat efektivitasnya itu di atas 65%. Nah, itu sebetulnya kabar bagus dan kita sambut dengan baik. Ya, jadi semua sekarang harus beramai-ramai menghimbau semua orang untuk menerima vaksin. Vaksin ini kan menurut undang-undang nanti yang akan diundangkan, kalau nggak salah ini menjadi wajib. Dan kalau ada yang tidak mau, itu akan dikenakan pidana. Dan dendanya kalau nggak salah 5-10 juta rupiah. Jadi kalau kita vaksin, kita bilang nggak mau, itu akan bisa didenda dan dikenakan pidana. Nah, sebetulnya politik dari Satgas atau dari pemerintah, otomatis ini juga dari Menteri Kesehatan yang baru ya, ini ya harus diikuti. Jangan nanti ada kepala daerah malah mengatakan, maaf, ini otonomi daerah. Wilayah saya soal vaksin sukarela. Boleh iya, boleh tidak. Wah, ini repot ini ya, karena secara teori ilmu pengetahuan yang bisa ditanggungjawabkan, minimal 70% penduduk di satu negara itu harus divaksinasi semua. Agar supaya bisa berangsur-angsur bebas wabah lagi di negara tersebut. Nah, kalau sekarang antara kepala daerah sama pusat ini nggak bisa sinkron, ya apa rek? Apa yang akan terjadi? Tunggu Om Bob, masyarakat Indonesia kan banyak jumlahnya. Nanti kalau vaksinasi ada yang nunggu lama gitu, nggak kasihan Om Bob? Iya, memang ini menurut rencana kalau divaksinasi ini kan harus antri ya. Juga produksinya itu kan nggak bisa sekaligus. Bayangin Indonesia tuh butuh hampir 200 juta unit karena satu orang kan harus kena 2 kali vaksinasi. Itu memang harus antri. Nah, diperkirakan akan selesai dalam 1 tahun. Nah, yang antrinya yang di belakang 1 tahun ini kan tiap hari hidupnya kan waspada terus. Ya, salah-salah jadi paranoid. Dekat orang juga takut ini OTG atau enggak gitu teman-teman. Nah, sebetulnya ide bagus itu dari seorang pengacara yang kondang itu, dari Hotman Paris ya. Itu kan mengusulkan mestinya swasta diperbolehkan untuk mengimpor vaksin. Ya, sekarang vaksin dari Sinovac yang diproduksi juga oleh Bio Farma Bandung milik BUMN ini kualitasnya sudah bagus, harganya juga oke. Ya, dan pemerintah kemarin kan bilang ini seluruh masyarakat Indonesia akan divaksinasi bebas, tidak usah bayar. Ini kan luar biasa. Tetapi kan ada orang yang nggak sabar, nunggu 1 tahun gimana? Ya kan? Apalagi umumnya itu orang-orang yang punya duit misalnya ya, yang termasuk orang kaya gitulah ya, setengah kaya lah ya, oke? Lah, mestinya juga memang dibebaskan. Swasta diperkenankan untuk impor dan mau vaksinasi secara mandiri ya dipersilahkan. Ini yang benar. Artinya adil lah ya. Betul. Menurut kacamata banyak orang itu adil. Jadi kalau yang nggak mau nunggu, ya cepat-cepat belilah sendiri di perusahaan swasta yang impor. Sebetulnya yang impor juga tidak tentu perusahaan swasta, BUMN juga boleh. Ya, tetapi bukan jatah untuk yang gratis, tapi yang bayar. Karena ini tidak bisa dibayari oleh pemerintah. Misalnya begitu. Nah, jadi nanti akan ada dua jalur yang mempercepat vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Satu jalur gratis yang dilakukan oleh pemerintah, yang antri. Satu jalan tol. Kalau mau lewat jalan tol kan pasti bayar. Ya, ini yang bayar. Ya kan, jadi ini yang harus dipikirkan. Ya, karena kalau pemerintah yang harus berusaha terus, ini juga susah karena vaksin ini seluruh dunia itu kan pabriknya cuman nggak lebih dari 5 atau 6. Itu rebutan belinya. Ya, jadi siapa tahu ada perusahaan swasta yang lobbynya juga bagus, bisa dapat barangnya, ya kita harus seneng kan. Nggak mikir lagi ini gengsi atau tidak. Tapi demi kepentingan untuk menyelesaikan wabah virus COVID-19 di Indonesia, ya kan kita harus salut, angkat topi dong. Ini kan orang yang berprestasi bagus.
Pokoknya nanti dia akan menjadi untung kalau datangkan vaksin ini ya nggak apa-apa, itu kan halal, kan boleh. Usaha itu kan juga boleh, harus diapresiasi dengan hasil dari perusahaannya untung, kan nggak masalah. Jadi go ahead ya. Jadi yang tidak sabar ya kita mengharap pemerintah membuka pintu untuk swasta bisa import, nah pasti beres gitu. Nah, kalau caranya supaya seseorang ini dia sudah divaksin atau belum itu gimana ya, Bob? Ya, itu penting juga. Jadi kalau ini sudah menjadi kewajiban, maka harus punya tool untuk mengetahui bahwa orang ini sudah divaksin. Ya, kalau dulu waktu kita kecil divaksin cacar itu kan kelihatan tuh. Oh, iya. Di lengannya itu pasti ada tandanya. Itu kan nggak bisa hilang itu. Ya. Nah sekarang sepertinya vaksinnya sekarang ini kan cuma disuntik, nggak ada tuh tanda-tanda seperti itu. Nah, jadi seperti yang dilakukan di Eropa itu sekarang yang sudah divaksin itu juga pakai jejak digital. Oh. Jadi ini harus diciptakan supaya nanti orang tahu kalau you udah divaksin. Karena kalau belum kan bahaya. Kalau belum harus divaksin. Kalau saya sudah divaksin, buktinya mana? Nah itu. Kalau tetap pakai kertas, nanti ada lagi jual beli lagi, jual beli kertas, aspal. Nah jadi ya harus dipikirkan bagaimana jejak digital dari orang ini yang sudah vaksin. Dan ini harus dilakukan dengan rapi dan cepat, ya karena semua bekerja dengan waktu. Kalau ini sukses, berarti vaksinasi di Indonesia bisa dianggap paling sukses di dunia. Amin. Nah ini kan luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia bisa dipandang, Indonesia sekarang bagus, sekarang hebat. Yes. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan ketemu minggu depan. Tentunya untuk Anda yang punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Anda juga bisa kirim via email ke alamat ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.